pelayanannya Oke. lebih dari karpet merah. Masya Allah. Kalau karpet merah kan cuma diinjek doang ya kan. Betul. Tapi kalau udah pelayanan, ya itu dari hati. Masya Di Allah. Madinah pun jarak hotel juga tidak terlalu jauh. Ya. Itu sangat dekat sekali. Di Mekah juga tidak terlalu jauh. Kita bisa jalan di sana. Suhunya hampir 47 derajat. Siap. Ya, 47 derajat kita ke Jabal Rahmah. Kemudian pas pulang itu kita dikumpulkan, kita dapat hadiah es krim. Seger dong. Yang sedikit itu yang berkesan kan. Itu dia. Setelah pulang dari umroh, baru sampai bandara. Ini baru sampai bandara nih. Siap. Itu langsung handphone aktif lagi kan. Siap. Itu dapat kontrak baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Fian? Alhamdulillah. Sampai juga nih ternyata di sini nih di Laundry Service. Udah, ini adalah salah satu dari jamaah kita ya. Betul. Keberangkatan Betul. berapa? Tanggal berapa? Kami keberangkatan tanggal 19 Agustus. Sama siapa data? Waktu itu alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan rezeki. Jadi udah bersama Harim, istri dan 3 anak. 5 orang berarti. 5 orang. TL-nya sama Ustadz Dano. Ustadz Dano. Hai. Coba nanti tampilkan ya wajah Ustadz Danos di atas ya. Ustadz Danos ada ini, apa namanya? Ada motifnya sama siapa, inget? Sama Kang Uki. Kang Uki. Jadi gestarnya Kang Uki. gestarnya Kang Uki. Ya, waktu itu temanya adalah hijrah. Masya Seperti itu. Allah. Nah, itu pas banget tuh dengan posisi Gimana? muda yang baru hijrah dari dunia perbankan. Sebelumnya di bank. Betul. Masya Allah. Sekarang posisi Jadi tukang cuci. tukang cuci. Jadi tukang cuci. Tukang cuci berangkat 5 orang. Berangkat 5 orang. Cash langsung tuh. Cash insya Allah. Masya Allah. Jadi Kang Cuci naik umroh ya. Tapi dari keberangkatan antum nih, Yes. apa ya? Gimana antum tahu Rawahel? Terus pastikan antum filter dulu nih. Ada Yes. beberapa travel yang kira-kira pilih yang mana ya? Yeah. Gitu. Nah, itu kenapa pilih Rawahel? Iya, jujur memang berangkat sama Rawahel ini keberangkatan kedua nih Mas Fian. Udah pernah umroh sebelumnya? Ya, sebelumnya kita pernah umroh itu di 2023. 2023, Nah, sebelum Covid tuh ya? Sebelum udah setelah Covid. 2023. 2023. Nah, tapi di berangkatan pertama itu kita lebih ke teman-teman nih. Oke. Jadi lebih ke mandiri. Siap. Seperti itu. Ya memang di mandiri itu ada plus minus. Backpacker ya? Nah, backpacker. Tapi setelah kita ingin mau berangkat kedua kalinya, kita emang benar-benar mau yang prepare lah. Oke. Ya, jadi kita tidak disibukkan untuk googling lagi tempat Ngurusin hotel A, B ya. sampai Z, dan kita benar-benar mau fokus ibadah. Siap. Nah, sehingga saat itu adalah yang mencari travel itu adalah Harim, istri. si Uni. Berarti udah tinggal terima beres. Iya, tinggal duitnya aja. Bagus. Ya kan? Terus. Nah, waktu itu istri dia compare ya, biasalah. Kalau ibu-ibu ini dia itu kan comparison-nya banyak banget ya. Betul. Dia tuh merasa pengen bener-bener berangkat kali ini tuh bener-bener berangkat yang bener-bener terima beres gitu. Terima beres dan fokus untuk ibadah. Nah, dan alhamdulillah kan karena kita juga membawa anak-anak. Betul. Anak-anak 3 orang dah ya. 3 orang. Yang ada yang kecil itu masih TK. Oke. Gitu. Nah, jadi istri compare nih, itu warawiri di sosmed itu, itu banyak lah penawaran dari paket-paket umroh. Seperti itu. Nah, dari 7 travel umroh, 7? Dari 7. Masya Allah. Dari 7 itu berkurang menjadi 4. Oke. Kemudian sisa 2. 2 ini Rawahel dan yang gitu ya. Ada tuh dia. Ya, jadi ada yang Rawahel dan satu lagi. Nah, ini kita compare. Nah, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi pertimbangan istri di Rawahel? Yang pertama, ini kita ada plus umroh. Ini ada umroh plus Dubai. Plus Dubai. Ya, umroh plus Dubai. Terus kemudian ini juga ada kajian. Iya. Kemudian ada sharing session dengan gestar. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dalam programnya juga sangat menarik. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak hanya untuk melakukan ibadah umroh, tapi juga full kajian. Nah, ini yang jarang sekali. Seperti itu. Jadi ada kajian, kemudian ada umroh plus jalan-jalannya juga. Tapi anak-anak gimana kesannya dari, kan biasanya kalau orang tua nih yang udah adult pada nanya ke kita nih sebagai marketing gitu. Mas, aku bawa anak nih. Kira-kira di sono gimana sih? Dan yang udah rasakan bawa anak gimana? Berangkat sama Rawahel.
Ya, yang kita memang itu menjadi pikiran utama sebagai orang tua ketika mengajak anak-anak pergi umroh, Betul. apalagi yang pertama kali, Betul. gitu. Nah, selain dari fasilitas yang ditawarkan, ini ya yang pentingnya adalah dari timnya Rawahel sendiri yang gercep. Itu berasa kita rasakan ketika kita baru turun di lobi hotel untuk yang di Cengkareng itu one on one ya. Ya, betul. Kan kita titik poinnya di sana. Nah, di situ kami disambut dengan ramah dari tim-tim Rawahel. Handling ya, udah tim handling. Jadi kami pikir, gila ya, ini sambutan awalnya aja udah seperti ini nih. Karpet merah ada? Oh enggak, karpet merah. Tapi pelayanannya lebih dari karpet merah. Masya Allah. Kalau karpet merah kan cuma diinjek doang ya kan. Tapi kalau udah pelayanan, ya itu dari hati. Masya Allah. Seperti itu. Jadi anak-anak juga di sana juga menjadi prioritas utama. Ketika kita dari hotel, kita lakukan manasik, habis itu kita ke bandara, profiling, terus, profiling, kemudian kita boarding sampai ke hotel. Itu benar-benar tim Rawahel cukup luar biasa. Jadi buat anak-anak pun insya Allah aman deh ya. Aman. Nah, yang lebih menariknya, tim leader kami saat itu, Ustadz Danos, itu sangat aware sekali. Jadi di mana penumpang duduk, dia tahu. Apa itu dah? Jadi dia cross check. Pas di saat dalam penerbangan, dia pastikan penumpang ini dalam kondisi yang aman. Nah, salah satunya ketika ada yang sakit, dia selalu menawarkan. Nah, jadi jangan-jangan dia dokter juga dia nangkap dia. Mungkin kali ya. Seperti itu. Nah, itu yang menjadi perhatian kecil itu yang menjadi yang melekat. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Alhamdulillahnya kami tahu Rawahel itu dari referensi juga dari teman. Oh, ada yang berangkat? Ya. Terus referensi ke udah? Ya, jadi dari 10 yang tadi itu yang menjadi 7. Dari 7, awalnya 10. Terus 7, ini 7 nih bersaing ketat nih. Betul. Nah, tapi dapat informasi dari teman, coba ini lihat Rawahel. Nah, jadi dari 7 itu ya kita compare seperti itu. Nah, jadi informasinya dari teman. Seperti itu. Kalau udah dari teman berarti kan dia sudah yang merasakan. Tapi sebelumnya dia dari grupnya Hanania. Iya benar, karena kita masih saudara Anda. Adiknya saudara ya. Iya. Betul. Berarti abis ini udah berarti yang bakal referensi ini kayaknya. Atau mungkin ini kan kita dari laundry ya, ya. Usaha antum deh. Iya. Ini usaha apa sih dah? Ini bergerak di bidang laundry service. Ya, jadi kami berdiri sejak tahun 2019, di mana dari usaha ini, insya Allah setiap tahunnya kami memberangkatkan 1 karyawan untuk berangkat umroh. Mas, bareng Rawahel dong? Bareng Rawahel. Siap. Abis ini berarti timnya yang bakal duduk kemana nih? Betul. Jadi Rawahel, selain kita melakukan ibadah, ya, kita juga dapat jalan-jalannya. Siap. Ada city tour ya deh? City tour. Siap. Kebayang kalau misalnya kita awam nih dengan bahasa, kita juga nggak tahu lokasi seperti apa. Tapi ketika kita berangkat dengan orang yang lebih paham di daerah tersebut, kita akan merasa lebih nyaman. Betul. Nah, kita juga di Dubai waktu itu ya mendapatkan fasilitas hotel yang menurut kita luar biasa bagus. Terus kemudian dari bis-bisnya juga bagus-bagus juga, itu karoseri baru ya. Kemudian dari snack, nah ini dia. Gimana tuh? Yang terkadang itu snack itu nggak habis. Jadi snack yang dikasih Rawahel itu kadang menjadi bagian hadiah buat kita pulang umroh. Masya Allah. Karena seringnya mendapatkan snack. Iya. Ya, sekali perjalanan pagi kita dapat snack. Berat badan naik? Berat badan naik? Berat badan agak cukup naik. Karena makan terus dah? Makan terus. Masya Allah. Jadi ya itu dia. Jadi pentingnya kita memilih travel umroh yang tepat karena ini berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan niat kita, dan sangat membantu kita dalam perjalanan jauh. Masya Allah. Gitu, nah, safar. Pas perjalanan city tour, itu berarti 11 hari? 11 hari. Nah, di Mekah atau Madinah ada nggak sih cerita udah sama keluarga atau mungkin udah ngelihat beberapa hal yang kayaknya menurut Uda tuh menarik banget itu terkait mungkin kan kadang-kadang ada suka jamaah tuh cerita tadi sendal anak hilang ternyata malah habis itu Anda dapat A, B, C dan lain-lain atau mungkin udah ada cerita sendiri dah. Ya, memang umroh itu ini terkait dengan keimanan kita. Masya Allah. Ya, karena dengan berangkat umroh itu ada waktu yang kita korbankan, ada biaya yang kita keluarkan, ada tenaga yang perlu kita keluarkan. Ada effortnya berarti ada ya? Betul, ada effort. Memang perjalanan umroh ini menjadi perjalanan spiritual yang sangat-sangat
kita yakinkan itu seperti ketika dalam perjalanan umroh itu, Mas Fian, itu berasa duit habis di awal. Berarti agak-agak apa ya, agak mikir juga nih soal duit nih. Iya, karena dengan kondisi yang pas-pasan juga gitu ya kan. Terus tenaga yang habis. Pasti, apalagi bawa anak. Apalagi bawa anak, Betul. 5 orang. Betul. Ya kan? Nah, tapi ketika kita di sana, itu semua beban kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita di Indonesia, itu lepas semua. Kenapa? Ada rasa apa tuh, dah? Karena yang pertama, ketika kita udah di tanah suci, bawaan kita tuh adalah ibadah. Ya, kita pengen dosa-dosa kita dihilangkan. Amin, insyaallah. Karena apa? Perbuatan buruk Allah sudah catat sebagai dosa. Betul. Tapi perbuatan baik Allah belum catat sebagai pahala. Karena apa? Bisa jadi dalam perbuatan baik kita terdapat ria. Betul. Ya. Betul. Sehingga ketika kita di tanah suci, kita berharapan kita minta ampunan dosa. Pasti. Ya, minta ampunan dosa, kesehatan dan rezeki. Nah, setelah pulang dari umroh, baru sampai bandara, ini baru sampai bandara nih. Siap. Itu langsung handphone aktif lagi kan. Siap. Itu dapat kontrak baru. Wih, Masya Allah. Di Londria nih? Di Londria. Wih. Nah, itu dapat kontrak hotel bintang. Tapi antum berarti ada doa khusus buat si usaha antum nih? Iya, semuanya. Iya. Karena kalau di tawaf itu kan kita satu putaran kita untuk diri kita, ya kan, untuk orang tua. Betul. Tawaf kedua untuk ya. Jadi 7 tawaf itu kita ada doa-doanya. Siap. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui doa-doa itu? Ya, alhamdulillah. Tim Rawahel ini yang membimbing kita. Masya Allah. Ya, membimbing kita dalam setiap langkah ibadah kita di tanah suci. Mulai dari tawaf, kemudian habis itu sa'i, habis itu tahalul. Nah, itu semua gundul dong, Kak? Wow, gundul. Kompak ya, deh. Masya Allah. Seperti itu. Terus dari sana ada nggak kayak keraguan yang atau mungkin doa? Pasti kan kayak tadi udah bilang di pas tawaf, sa'i kan kita nggak ada doa khusus, tapi pastikan doa-doa yang baik-baik buat kita. Iya. Nah, ada nggak sih masih doa yang mungkin udah rasa belum terkabul? Sampai kayak kira mana nih? Kadang banyak gitu cerita dah. Mana nih katanya kalau doa di sana bakal dikabulin, ternyata kok gua nggak dapet nih gitu dah. Ini salah satu doa yang alhamdulillah Allah kabulkan. Kita berangkat kemarin Agustus 2024 ya. Alhamdulillah salah satu doa kita untuk kita bisa kembali dengan segera untuk umroh berikutnya. Masya Allah. Alhamdulillah atas izin Allah berangkatkan kami saat umroh itikaf. Dan itu waktunya nggak lebih dari 1 tahun. Kami berangkat lagi ke sana. Masya Allah. Itu salah satu doa kami yang dimana ketika emang di sana tempatnya kita lebih mustajab untuk berdoa, ya berdoalah dengan yang lebih baik, yang lebih menjadi apa yang menjadi harapan kita. Nggak ada keraguan deh ya? Tidak ada keraguan. Karena kadang-kadang kalau yang kita terima tuh biasanya ada orang tua. Tanyakannya tuh, Mas, tapi aku tuh takut, Mas, katanya. Di sana tuh katanya ntar dosa dibalas. Saya sering di sini begini, ntar di sana dosa begini. Iya. Sebenarnya itu adalah tunggangan syaitan yang membuat kita takut untuk beribadah. Tapi pas antum berangkat ada nggak cerita dari tetangga-tetangga gitu dah? Ada nggak hal-hal yang bikin antum, iya takut nanti kalau gue berangkat dibahas gak ya dosa-dosa gue gitu deh? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena niatan kita juga, kita kan manusia yang penuh dosa ya. Betul. Ya kita ke sana ya kita minta ampun sama Allah, kita berdoa dan kita beribadah. Dan banyak keajaiban setelah kita pulang dari umroh itu sangat luar biasa. Seperti itu yang kita rasakan. Masya Allah. Berarti malah kalau yang aneh tangkap, ketika balik dari umroh malah kalau kita bicara rezeki saya. Yang tadi kan antum bilang terkait keuangan finansial pasti jadi hitungan kita, apalagi laki-laki kan dah. Udah berkeluarga pula, nih kalau gue keluarin duit buat ini nanti buat anak makan gue makan apa nih gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah dengan yang tadi cerita dari antum justru malah Allah berikan lebih dah ya. Betul. Bahkan itu istilahnya nih itu nggak habis-habis malah. Habisnya itu emang di awal. Di saat kita bayar DP umroh, insya Allah catat sebagai niat kan. Betul. Ketika kita sudah mau melunasi, nah disitulah ujian kita. Wah ini 1 umroh aja berapa? Tapi Mas Fian, di Rawahel dengan 1 kali keberangkatan ini istilahnya apa ya? Ini jauh lebih kompetitif harganya. Saya tidak mengatakan ini murah, tapi ini kompetitif. Kompetitif ini apa? Dibandingkan dengan fasilitas yang ada yang diberikan, kemudian rute yang dibeli kita juga dapat free tobokan. Betul. Kita dapat free cable car, fast train. Iya, fast train. Terus kita habis itu free toif seperti itu. Jadi
Dengan layanan fasilitas yang diberikan oleh Rawahel itu cukup murah sih ya. Alhamdulillah. Dengan fasilitas jual rugi kita saat. Oh, jual rugi. Bercanda. Karena gini, kita melihat ya, fasilitas yang pertama keberangkatan itu kita menggunakan Emirates. Ya. Ya, Emirates itu salah satu penerbangan yang cukup baik ya dalam penerbangan internasional. Siap. Yang kedua dengan fasilitas hotel. Ya. Hotel yang kita mendapatkan fasilitas hotel bintang 4. Berarti nggak naik shuttle? Enggak. Dari kaki? Ya. Oke. Di Madinah pun jarak hotel juga tidak terlalu jauh. Ya. Itu sangat dekat sekali. Di Mekah juga tidak terlalu jauh. Kita bisa jalan di sana. Kemudian dari bis yang digunakan juga sangat-sangat nyaman lah untuk kita gunakan. Dari tour leadernya, kemudian dari fasilitas-fasilitas tanggung jawabnya. Siap. Waktu itu istri mengalami. Oke, buat teman-teman yang cari program umroh full fasilitas, pas banget Rawahel solusinya. Karena di Rawahel udah dapat free perlengkapan, free fast train, hotel dekat dengan masjid, free fotografer, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 28 jutaan aja. Mau datang bulan. Oke. Tapi udah tawaf sa'i belum? Sebelum. Ini waktu di Madinah. Oke. Waktu di Madinah ini akan mau melakukan keberangkatan umroh ke Mekah. Itu qadarullah ada flag merah. Oke. Ya. Lalu istri dan anak komunikasi ke tim leader waktu itu Ustadz Danos sebagai tim leader. Beliau posisinya memang agak jauh dari hotel. Karena kita ada 2 hotel ya? Yes, betul. Nah, setelah itu beliau langsung dengan sigapnya, yaudah kita ketemuan yuk. Siap. Di pintu waktu itu Ana lupa 326 kalau nggak salah ya. Kita ketemuan di pintu 326, akhirnya Ustadz Danos mengarahkan kami untuk suntik waktu itu. Masya Allah. Nah, itu kan sebelum berangkat kami sudah ikhtiar. Jadi kita sudah hari itu udah memperkirakan nih haidnya tanggal berapa. Ya. Kita udah ikhtiarkan juga waktu itu. Tapi kan Allah berkehendak lain. Tapi kita hanya bisa berusaha. Betul. Nah, saat itu yang dilakukan oleh tim leader adalah mereka mengarahkan kami untuk suntik. Masya Allah. Di sebuah klinik. Berarti ngasih solusi saat itu? Ngasih solusi. Yeah. Nah, kemudian setelah disuntik itu Masya Allah. Itu langsung hilang. Atas izin Allah ya saya. Atas izin Allah itu langsung hilang. Dan alhamdulillahnya kami istri bisa melakukan ibadah umroh. Alhamdulillah. 2 hari setelah itu baru keluar. Masya Allah. Artinya dengan tanggung jawab leader dia juga menguasai nih lokasi-lokasi di mana di Madinah, di Mekah jika terjadi emergensi. Dengan sigapnya tim leader itu juga mengetahui apa tindakan yang harus dilakukan. Berarti habis ini udah ada rencana lagi nggak berangkat bareng Rawahel nih? Nah, ini dia nih. Ini sering banget nih udah japri ke Mas Fian ya. Gimana dah? Mas Fian, tolong dong adain lagi dong paket ininya dong, Turkinya. Turki ya, insya Allah ya. Turki gitu ya. Gimana dari teman-teman mungkin butuh Turki nggak nih kira-kira? Turki dong. Turki ya. Ya, jadi Turki. Ya, kalau ada emang Turki, insya Allah nih berlima berangkat lagi. Siap, insya Allah. Tur leader dan lagi apa yang lain? Oh boleh ya. Siap, insya Allah. Ya, jadi harapannya seperti itu, Mas Fian. Terima kasih Rawahel telah memberikan yang terbaik kepada kami sekeluarga. Dan Ana yakin ini juga walaupun ada kekurangan ya biasalah, itu kan ujian buat kita semua seperti itu. Tapi jangan melihat sebuah kekurangan itu sehingga menggugurkan kebaikan yang banyak. Masya Allah. Nah, mungkin terakhir nih ya dari Uda ya, harapan atau mungkin udah ada saran buat ke Fian atau buat teman-teman Rawahel semua, baik yang di Indonesia atau di Saudi, gimana dah? Ya, sarannya adalah yang sulit ini adalah mempertahankan ketika kita sudah menjadi baik. Masya Allah. Ya, ini saran mempertahankan ini yang jauh lebih istiqomah saya. Ya, betul. Karena apa? Ya ini sih udah baik ya. Tinggal mempertahankan dengan kondisi yang ada, terus kemudian bisa lebih berkembang dan lebih bisa lebih bermanfaat lah. Siap. Kedepannya kepada umat yang mau melaksanakan ibadah umroh dan mudah-mudahan ada hajinya. Insya Allah. Haji furodan. Insya Allah. Insya Allah. Kita alhamdulillah ada dari perusahaan tuh di bulan Februari, alhamdulillah udah turun. Haji plus. Haji plus. Ya, cuma jadi mungkin insya Allah kita akan jualan juga haji. Oke, gitu. Jadi ditunggu aja. Iya. Masya Allah. Siap. Nah ini tambahan lagi. Gimana? Ya, tambahan. Harapannya ya ini kan umroh milenial ya. Betul. Rawahel itu kan Rawahel is very well. Masya gitu kan. Allah. Nah ini tuh
ini tuh pas banget ya, cocok banget nih buat kita-kita yang milenial yang mau melaksanakan ibadah umroh. Siap. Ya, apalagi buat teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi ketika kita umroh tuh kita mau selfie-selfie. Udah, kita cukup fokus ibadah, ya. Kita cukup fokus ibadah. Nanti yang mau foto-foto kita itu nanti ada timnya sendiri. Iya, benar. Udah termasuk ya, deh ya? Termasuk. Seperti jadi kita foto dong, foto. Ketika kita foto, kita menghabiskan waktu tuh di situ, ya kan? Keluarin foto lagi. Apalagi biasanya pas tahu sa'i deh. Aneh suka ngeliat tuh kadang-kadang ya di reels atau di TikTok tuh yang lagi tahu sa'i tuh sambil begini dah. Iya. Iya kan? Kita gini terus kita sambil begini itu apa gitu ya kan? Iya, itu dia. Tapi ketika kita mengangkat kedua tangan kita, ya kita fokus dengan doa kita gitu kan. Nah, masalah foto dokumentasi itu udah ada timnya sendiri. Alhamdulillah. Ya. Ketika di bandara kita nggak usah repot-repot lagi mana nih tas kita nih, itu udah ada handlingnya. Masya Allah, seperti itu. Makan kita jam berapa itu udah ada yang ingatkan. Ya, termasuk Ustadz Danos. Kayaknya kita udah rasa dimanjain banget ya. Masya Allah ya. Berarti Ustadz Danos ngurusin 45 orang ya. 45 orang. Allah, alhamdulillah. Mungkin kita ada ini ada cerita menarik ya buat anak. Siap. Buat anak-anak kemarin waktu perjalanan umroh. Kita waktu itu lagi di es krim yang Jabal Rahmah itu kan Masya Allah kita berangkat bulan Agustus itu kan suhunya hampir 47 derajat. Siap. Ya 47 derajat kita ke Jabal Rahmah, kemudian pas pulang itu kita dikumpulkan, kita dapat hadiah es krim. Seger dong. Yang sedikit itu yang berkesan kan. Itu dia. Ya. Itu dapat es krim dan seluruh jamaah di situ mendapatkan es krim dari Rawahel. Dan itu tidak ada di akad di awal. Bahkan kita akan mendapatkan es krimnya di Jabal Rahman itu nggak ada. Siap. Seperti itu. Nah, kita mendapatkan es krim. Berarti sebenarnya kalau aneh tangkep tuh dari tadi udah bilang kita ya dari Rawahel ya Masya Allah ya memberikan servis-servis yang mungkin kecil. Betul. Kalau orang lihat dengan ya kasat mata tuh kecil, tapi mungkin impact ke jamaah tuh yang mungkin itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Masya Allah. Terus kadang dan kita juga mendapatkan makan ya. Dan kita juga ada diajak waktu itu makan di Taif itu makan nasi mandi. Nasi mandi itu di Taif itu luar biasa. Ustadz Endra jazakallah khair juga nih. Ustadz Endra itu yang luar biasa juga. Siap. Penyampaian ketika kita di mobil, kita diinformasikan ketika kita lewat perjalanan ini dia bercerita tentang sebuah kisah masjid ini yang kita lewati. Ketika kita melewat permukiman ini, Ustadz juga menyampaikan daerah dia juga seperti itu. Nah, jelas dan itu jelas seperti itu. Nah, itu di dalam perjalanan bus memang ada mic ya di situ. Nah, disitulah disampaikan juga ada kajian. Kemudian ada sharing session juga di sana seperti itu. Berarti secara nggak langsung insya Allah untuk waktu kita pergunakan dengan baik gitu ya. Nggak, dan kutip nggak yang ada waktu kosong. Nggak ada kosong. Jadi dalam perjalanan pun waktu kita dari Makkah ke Taif itu kita disajikan dengan kajian-kajian juga, pengajian-pengajian sampai lewat rumah sesudah saja kita dikasih tahu sebelah kanan Bapak ini rumah sesudah seperti itu ya. Waktu mampir. Betul. Kita sampai seperti itu. Jadi disitulah yang makanya ketika kita mau melaksanakan ibadah umroh khususnya nih buat teman-teman yang baru, sebaiknya gunakanlah travel umroh yang prepare, yang jelas dan mudah-mudahan ini Rawahel solusi yang tepat nih. Masya Allah bisa aja deh. Buat calon jamaah yang mau melaksanakan ibadah Rawahel aja dah. Siap, Masya Allah dah. Mungkin iya untuk nggak berasa dah ya. Kalau ini lihat kayaknya bakal ini bukannya Mukodimah ini ya. Itu dia makanya kayaknya masih panjang di belakang dah. Belakang cuma karena waktu terbatas dah. Siap. Jadi mungkin insya Allah ada part 2 kali deh ya. Ada part 2 atau mungkin kita ajak dari teman-teman keberangkatan udah yang lain. Oh boleh ya, boleh. Lebih asik lagi kan. Siap. Nah ini teman-teman nih sharing session kita bersama Uda yang Masya Allah keberangkatan di bulan Agustus deh. Ya tanggal 19 Agustus. Masya Allah. Tim leadernya Ustadz Danos nih. Orangnya nih. Beberapa kali di-mention Ustadz Danos. Kayaknya nggak disebut nih Pak. Ustadznya Ustadz Hendra. Ya, fotografernya, aduh, ada yang dari Bali. Nah, yang dari Bali beliau di Al-Azhar. Qadarullah nama lupa. Bersama gestarnya Kang Uki ya. Kang Uki. Masya Allah. Dan moderatornya Vian ya deh. Mas Vian. Semua disebut tuh. Pokoknya kalau di marketingnya dulu itu Mas Fadli. Mas Fadli. Masya Allah. Pokoknya di Rawahel tuh emang
kita dari timnya pun pengen ke teman-teman jamaah atau calon jamaah tuh pengen ngerasa deket ya. Ya biar kayak gini kan pengennya hulu ke hilir ya, biar terus gabung. Sama kayak kadang-kadang kan kita juga ada raweh mengaji. Terus kayak kemarin tuh kita bikin acara bareng sama Hanania Fest. Jadi pengen nggak cuma ketika jamaah udah umroh, ya udah tutup aja selesai gitu. Kita pengen bikin tetap ada rasa kekeluargaan di situ. Mana tahu kan dari situ bisa timbul rezeki-rezeki lainnya kan. Bahkan waktu itu kita sempat ada acara silaturahmi di Rumah Uda waktu itu kan. Itu angkatan Agustus 19 tanggal 19 Agustus. Itu kan kita alumni Rawahel yang berangkat umroh bareng itu ada ngumpul di acara di Rumah Uda waktu itu. Jadi kita sempat berniatan gimana kalau kita bikin tabungan nih? Wah, cakep tuh dah. Ya kan? Kita bikin tabungan, mungkin 2 tahun lagi kita bisa berangkat bareng. Grup ini berangkat bareng lagi. Masya Allah. Jadi sampai seperti itunya kepercayaan jamaah waktu itu terhadap Rawahel. Masya Allah. Seperti itu. Nah, hanya saja nih masukkan lagi nih ya. Siap. Boleh masukkan ya? Siap. Ini kalau bisa nih mohon mudah-mudahan tim Rawahel dan owner bisa mempertimbangkan juga adanya paket itikaf Ramadan nih. Siap, insya Allah. Rawahel ya. 10 malam terakhir. Berarti ada 2 poin dah. Turki dan itikaf. Itikaf Ramadan 10 malam terakhir. Siap, insya Allah. Gitu. Nanti kita sampaikan ke bos kita nih, Masya Allah. Mungkin dari Vian cukup sih dah. Atau udah ada pesan atau sharing terakhir buat teman-teman sobat Rawahel di luar dah. Oke, buat sahabat Rawahel, pilihan cerdas untuk umroh adalah Rawahel is very well. Masya Allah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi dengan teman-teman jamaah lainnya. Gitu deh ya. Siap, Mas Fian. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.